Mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, Bang, di iPhone kan nggak ada Galaxy Watch App Store. Jadi, download Watch Face dan aplikasinya cuma bisa dari jam ya? dan jawabannya kalian bisa buka Galaxy Watch App Store di iPhone. Bukannya dari Galaxy Watch App, buka Galaxy Apps. Dari sini akan langsung diarahkan ke Galaxy Watch App Store. Jadi dari sini kalian bisa download apps dan watch face secara langsung dari iPhone, tanpa harus download dari watch-nya sendiri. Exercise dan workout apps tetap bisa dipakai di iPhone. Kita coba buka. Kita buka exercise menu, lalu klik workout. Di sini bisa dilihat opsi untuk exercise-nya tetap lengkap. Ada lari, jalan, sepeda, renang, dan di bagian paling kiri ada opsi untuk nambah exercise. Kalau kita masuk sini, semua workout yang bisa didetek masih tetap lengkap. Jadi apps untuk workoutnya nggak ada bedanya kalau kalian connect Galaxy Watch-nya ke iPhone ataupun ke Samsung. Dan dari semua exercise itu, kalian bisa sync datanya ke iPhone secara otomatis, tapi tetap butuh aplikasi Samsung Health yang harus di-download secara terpisah. Karena secara default, Samsung Health nggak akan di-install di iPhone. Ya iyalah. Dan kalau kalian mau sync data ke Apple Health, nggak semuanya akan bisa sync ke Apple Health. Beberapa yang bisa, misalnya total langkah kaki, jarak tempuh jalan dan lari, dan data detak jantung harian. Sisanya kebanyakan nggak bisa di-sync. Jadi mending pakai Samsung Health sekalian aja. Karena secara fungsional, Samsung Health juga bisa jalan normal di iPhone. Notifikasi akan tetap ada, tapi menunya sangat terbatas. Di bagian notif, kalau saya scroll ke bawah, akan ada opsi untuk hapus notifnya. Di bagian kanan ada 3 titik. Kalau kita klik akan hapus notif di Watch dan iPhone. Opsi satunya lagi untuk blok notifnya. Untuk blok notif, ini akan hanya berlaku di Watch saja. Jadi notif di iPhone akan tetap ada. Dan misalnya kalau sudah kalian blok nih dan mau dibuka lagi, kalian bisa buka bloknya dari Galaxy Watch App. Buka setting, notification, buka blok notification, lalu delete notifikasi yang sudah diblok. Setelah ini, notif dari aplikasi yang bersangkutan akan muncul lagi di Watch. Sedangkan kalau pakai Watch di Samsung, opsi notifnya jadi lebih banyak dan kaya. Misalnya notif pesan ini, kalau di tap akan ada opsi untuk balas pesan. Lalu kalau di scroll ke bawah akan ada opsi lagi, kalian bisa balas pesan dengan suara, walaupun masih belum bisa pakai bahasa Indonesia. Lalu ada pilihan balas pakai emoji. Terakhir di bagian kanan kalian bisa balas pakai keypad. Di bagian bawah juga ada beberapa template pesan yang bisa kalian pakai untuk balas. Dan balasan yang paling cocok dari pesannya akan dimunculkan di bagian atas, yang mana lagi-lagi kurang terlalu berguna untuk bahasa Indonesia. Tapi untungnya kalian bisa edit template-nya, jadi akan sangat kepake kalau misalnya balas pesan-pesan singkat. Misalnya cuma mau balas oke, iya, bacot lu, apaan sih, gua ganteng, atau yang lainnya. Jadi lumayan kepake lah. Balik lagi ke atas, ada 3 titik di bagian kanan. Kalau diklik akan muncul beberapa menu lagi. Bisa telepon balik orangnya, bisa buat pengingat siapa tahu lagi di jalan dan pengen bales nyantaran, terus bisa buka pesannya di HP, buka aplikasi pesannya di Watch, blok notif, sama clear notif. Dan kalau connect ke iPhone, kalian juga nggak akan dapat aplikasi messaging. Bahkan nggak akan bisa di-download. Artinya, kalian nggak bakal bisa lihat pesan-pesan di masa lalu kalau sudah dihapus dari notifikasi. Otomatis juga nggak bakal bisa ngirim pesan atau balas pesan sebelumnya. Jadi di sini udah kelihatan, fungsionalnya akan jauh lebih banyak kalau kalian connect Samsung. Kalian tetap bisa teleponan lewat Galaxy Watch. Di sini bisa lihat ada panggilan terakhir.
Dan juga ada opsi untuk lihat semua kontak di iPhone kalau misalnya kalian mau nelpon-nelpon manja. Dan kontaknya juga terkoneksi dengan iPhone, cuma perlu accept permission-nya pada saat connect. Kita coba klik salah satu, di sini kita bisa lihat nomornya, lalu telepon orangnya. Kita coba telepon dulu, habis itu kita angkat. Nah, waktu nelpon akan ada 3 opsi. Paling kiri ada volume, lalu ada mute, di bagian paling kanan ada titik 3, kalau diklik akan buka keypad. Habis itu di tengah ada tombol untuk lanjut nelpon di iPhone. Siapa tahu nih misalnya kalian lagi nelpon di Galaxy Watch, habis itu pengen ngomong hal-hal yang private dan manja, kalian bisa lanjut nelpon di iPhone. Dan kalau manja-manjanya udah kelar, tinggal klik tombol audio di iPhone, lalu pilih Galaxy Watch, teleponnya bakal balik lagi ke Galaxy Watch. Kalau udah kelar nelpon, klik tombol matikan telepon di Galaxy Watch, teleponnya akan langsung mati. Dan misalnya ada telepon masuk, kalian tinggal scroll bezelnya ke kanan untuk angkat, atau ke kiri untuk decline, sisanya sama kayak tadi. Fitur ini sama-sama ada di iPhone dan Samsung, tapi ada sedikit fitur yang hilang di iPhone. Fitur dasar buat cari jam tetap ada di iPhone dan Samsung, jadi kalau kita klik tombol cari, jamnya akan bunyi dan getar, sama persis di iPhone dan Samsung. Di bagian atas juga sama-sama ada menu reactivation lock, jadi bisa kunci jamnya supaya kalau mau direset harus pakai password. Nah, bedanya apa? Dalam sini kalian bisa cek lokasi dari watch-nya lewat GPS, lalu juga ada opsi untuk kunci Galaxy Watch-nya supaya nggak bisa dipakai. Terakhir ada reset watch. Jadi kalau seandainya Galaxy Watch-nya hilang, kalian bisa reset. Galaxy Watch-nya akan otomatis reset pada saat kalian connect ke Wi-Fi. Mungkin ini salah satu fitur yang sebenarnya sangat berguna, tapi jadi nggak berguna kalau connect Galaxy Watch-nya ke iPhone. Kita coba buka apps-nya, lalu klik cari telepon. Nah, kelihatan di iPhone, pas saya klik cari, hanya kirim notifikasi saja. Jadi kalau misalnya kebetulan iPhone-nya lagi dalam mode silent atau vibrate, akan tetap seperti itu, dan dia nggak bakal bunyi. Good luck nyari iPhone-nya. Sedangkan di Samsung dengan kondisi silent, di Samsung juga akan ada opsi lain, dan di dalamnya ada menu locate phone, jadi kalian tetap bisa track lokasi HP-nya lewat GPS dari HP. Kalian tetap bisa dapat kontrol full ke musik player iPhone, bisa ke lagu berikutnya, sebelumnya, play, pause, atur volume, tapi ada hal yang hilang. Yang pertama, kalian nggak akan bisa lihat full playlist kalau connect ke iPhone.
Jadi akan sangat mengganggu karena kalian harus scroll satu-satu dari all music. Yang kedua, gambar backgroundnya juga akan hilang pada saat play, walaupun sebenarnya ini nggak terlalu penting. Tapi ini hanya untuk informasi aja, supaya kalian tahu musik player di Galaxy Watch kalau connect ke iPhone dan Samsung bedanya apa. Screenshotnya tetap bisa kalau connect ke iPhone. Kita coba screenshot. Lalu screenshotnya akan masuk ke galeri. Kita coba buka. Lalu ada opsi di kanan, kalau kita klik, ini cuma bisa hapus gambarnya. Kalian gak akan dikasih opsi untuk kirim gambarnya langsung ke iPhone. Padahal salah satu tujuan screenshot adalah di-share. Fitur screenshot ini jadi agak-agak berguna karena screenshotnya akan cuma kesimpan di Galaxy Watch. Kalau tadi kita nggak bisa kirim gambar dari Watch ke iPhone, jangan sedih dulu. Kalian tetap bisa kirim gambar dari iPhone ke Galaxy Watch. Dari aplikasi di iPhone, kalian bisa lihat ada opsi copy to your watch. Kalian bisa coba kirim satu image. Kalau udah kekirim, kalian akan dapat notif di jam. Lalu kita buka, klik open app. Di sini kalian bisa lihat gambarnya masuk ke galeri. Yang berarti kalian bisa atur fotonya jadi background jam pakai tema My Photo Plus dengan maksimum 20 foto. Mau coba transfer musik dari iPhone ke Galaxy Watch? Maaf, Anda kurang beruntung. Karena untuk transfer musik kalian harus connect ke laptop dan transfer lewat WiFi. Dan itu pun caranya kayak diakalin. Jadi harus lewat browser, masukin IP address jamnya, lalu baru bisa copy musiknya. Sedangkan kalau connect ke Samsung, kalian bisa langsung transfer musiknya lewat HP. Di iPhone, kalian tetap bisa pakai Spotify nih dan bisa download di Galaxy Watch. Tapi kalau connect ke iPhone, Spotify-nya hanya bisa dipakai untuk pengguna premium dan harus login, yang artinya harus bayar bulanan. Lalu di iPhone, kalian juga nggak bisa kontrol musik Spotify-nya nih. Jadi kalau misalnya mau buka Spotify di Watch untuk ganti-ganti lagu, play pause, atau untuk ganti volume, maaf Anda kurang beruntung, karena kalau connect ke iPhone, kalian cuma bisa streaming musik dari HP ke Galaxy Watch. Jadi play-nya itu tetap lewat jam, dan kalau mau denger lewat headset, harus pakai headset Bluetooth yang connect langsung ke Galaxy Watch-nya. Sekali lagi, headsetnya harus connect langsung ke Galaxy Watch. Kalau connect ke iPhone, kalian masih bisa ganti watch face-nya melalui Galaxy Watch. Sebenarnya ganti langsung di watch udah cukup mudah. Tinggal tahan agak lama di bagian jam, lalu pilihan watch face-nya akan muncul. Pilih salah satu, klik customize untuk custom watch face-nya. Lalu klik OK, selesai. Dan kalau di scroll agak cepat, bentuk pencariannya berubah jadi beberapa baris kayak gini nih. Cukup mempermudah kalian kalau nyimpan beberapa watch face. Tapi penggantian watch face di Samsung jauh lebih mudah. Di Galaxy Watch app-nya ada menu watch faces. Kalau diklik akan muncul semua watch face yang sudah diinstal. Tinggal klik watch face mana yang mau diganti, lalu di jamnya akan keganti. Akan sangat bermanfaat untuk kalian yang sering download banyak watch face.
Di iPhone kalian nggak akan bisa kontrol kamera sama sekali, sedangkan di Samsung bisa. Jadi kalian bisa preview kamera lalu foto. Mungkin jarang kepake di kehidupan sehari-hari, tapi akan sangat membantu pada saat kalian ingin foto tapi nggak mau selfie. HP-nya tinggal ditaruh di tripod atau mungkin di tempat yang stabil lah, lalu ambil fotonya pakai jam. Satu fitur safety yang hilang kalau Galaxy Watch-nya connect ke iPhone. Kalau diklik akan ada opsi buat matiin atau nyalain fitur SOS request. Dan kalau fiturnya nyala, Anda tinggal klik tombol home agak cepat 3 kali. Secara otomatis akan terkirim pesan darurat ke kontak emergensi Anda atau beberapa kontak emergensi yang sudah kalian set. Dan juga secara otomatis, kalian akan share lokasi kalian selama 1 jam. Lalu kalau misalnya emergency kontak tersebut menelpon Anda, teleponnya akan otomatis diangkat dengan volume yang paling kecil. Jadi keluarga Anda bisa dengar dan tahu kejadian sial apa yang sedang menimpa Anda. Satu lagi menu yang hilang di iPhone, kalau kita masuk ke gear connection, akan ada switch remote connection. Jadi kalau Galaxy Watch Anda lagi nggak connect via Bluetooth ke Samsung, Anda bisa dapat notifikasi selama Galaxy Watch-nya connect ke Wi-Fi. Tapi beberapa opsinya akan berkurang. Kalian masih tetap bisa lihat notif, balas pesan, tapi nggak bisa nelpon ataupun angkat telepon. Dan untuk fitur-fitur yang pakai GPS, aplikasi navigasi dan lainnya di iPhone kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Aplikasi Maps-nya pun kalau di-download nggak berfungsi. Gitu aja kali. Oke, kesimpulan. Jadi kalau misalnya HP kalian iPhone dan tertarik dengan Galaxy Watch karena mau lihat notifikasi, mau nelpon dan angkat telepon, baterainya lebih gede, tahan air dengan rating IP68, bisa dipakai berenang, bentuknya juga lebih bagus, bisa pakai buat exercise, maka nggak akan jadi masalah kalau kalian connect Galaxy Watch-nya ke iPhone kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai buat balas pesan, remote kamera, sering lupa naruh HP, navigasi GPS, SOS shortcut, remote connection, kontrol musik di Spotify, dan lain-lain, mending pakai di Samsung atau beli Apple Watch saja. Oke, sekian dulu, semoga membantu, terima kasih.